Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Sidik dari MAIS 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi langsung saja kita langsung ke slide yang pertama ya teman-teman. Definisi dan tujuan kewirausahaan. Definisi kewirausahaan adalah proses merancang, meluncurkan, dan menjalankan usaha baru, seringkali dimulai sebagai bisnis kecil. Tujuannya mengidentifikasi peluang pasar dan menciptakan solusi motivasi yang menghasilkan nilai bagi konsumen. Jadi guys, kewirausahaan itu ya sebuah proses lah untuk merancang sebuah usaha yang ingin kita bangun. Tapi dengan cara memanage secara detail prosedurnya agar tidak terjadi kegagalan di dalamnya gitu ya. Dan tujuannya yang tadi yang saya baca, yaitu mengidentifikasi peluang pasar dan menciptakan solusi inovasi yang menghasilkan nilai bagi konsumen. Jadi ada harga, ya ada value juga gitu. Jadi itu. Oke, mari kita ke slide yang kedua. Karakteristik seorang kewirausahaan. Nah, apa aja sih karakteristik dari kewirausahaan ini? Yaitu yang pertama, berpikir kreatif dan inovatif. Yang kedua, berani mengambil resiko. Dan yang ketiga, mampu mengelola waktu dan sumber daya. Keempat, kepemimpinan yang kuat. Dan yang terakhir, komitmen dan tekad yang tinggi. Itu ya teman-teman, harus diingat. Oke, selanjutnya yaitu apa sih urgensi kewirausahaan itu? Urgensi kewirausahaan sangat penting dalam berbagai aspek, terutama untuk membangun ekonomi, sosial, dan inovasi teknologi. Itu guys, dan itu ada 5 ya yang saya ambil. Yang pertama itu pencipta lapangan kerja. Jadi kewirausahaan menghasilkan bisnis baru yang menciptakan peluang kerja bagi banyak orang. Di saat ekonomi mengalami stagnasi atau pengangguran tinggi, wirausahaan dapat menjadi solusi dengan menciptakan perusahaan baru yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, ada inovasi dan teknologi. Wirausahaan seorang penggerak utama inovasi. Mereka memperkenalkan produk dan layanan baru yang meningkatkan kualitas hidup, mempercepat pertumbuhan teknologi, serta menciptakan solusi untuk masalah yang ada di masyarakat. Inovasi dari para wirausahaan seringkali mengarah pada revolusi di berbagai sektor seperti transportasi, komunikasi, dan energi. Yang ketiga teman-teman, yaitu ada peningkatan daya saing ekonomi. Wirausahaan membawa daya saing di pasar dengan menciptakan solusi inovatif, memperkenalkan produk-produk baru, dan menantang status quo. Dengan demikian, kewirausahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian. Itu ya guys ya. Terus yang keempat itu ada pemberdayaan ekonomi lokal. Pemberdayaan ekonomi lokal ini yaitu kewirausahaan mendorong perkembangan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Usaha kecil seperti UKM sering menjadi tulang punggung perekonomian lokal, menciptakan kemandirian finansial bagi masyarakat setempat dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ya, itu ya kenapa harus seperti itu urgensinya. Dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Wirausahaan mengembangkan keterampilan penting seperti manajemen, kepemimpinan,
pengambilan keputusan, dan kemampuan menghadapi resiko. Dengan meningkatkan keterampilan ini, mereka tidak hanya meningkatkan bisnis mereka sendiri, tapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di masyarakat itu sendiri ya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa urgensi kewirausahaan. Next. Ya, berikut adalah faktor keberhasilan kewirausahaan. Yang pertama itu ada inovasi dan kreatif. Jadi dalam kewirausahaan, inovasi dalam bentuk layanan, produk, atau proses bisnis sangat penting untuk memenangkan persaingan pasar. Wirausahaan yang mampu menawarkan solusi baru atau cara unik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan lebih mungkin sukses. Ya. Terus yang kedua ada rencana bisnis yang matang. Perencanaan yang detail dan realistis adalah fondasi tiang bagi seorang usaha, bagi kesuksesan usaha itu. Rencana bisnis yang baik mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan manajemen resiko. Dan yang ketiga itu ada manajemen keuangan yang baik. Kemampuan mengelola keuangan secara efektif termasuk pengelolaan modal kerja, aliran kas, dan investasi. Sangat penting sekali ya teman-teman. Penggunaan keuangan yang cermat membantu menghindari kebangkrutan dan memastikan keberlanjutan usaha. Dan yang keempat itu ada jaringan dan koneksi yang kuat. Membangun jaringan dengan pelanggan, supplier, mitra bisnis, dan investor memberikan keuntungan dalam hal dukungan dan peluang bisnis baru. Jaringan juga membantu mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang. Usaha ini kalau tidak ada koneksi yang kuat, itu susah lah untuk berkembang. Itu ya teman-teman. Jadi harus ada fondasinya dulu, baru bisa grow up ke depannya. Dan yang terakhir itu ada komitmen dan kerja keras. Ya, ini sangat penting ya teman-teman. Karena dedikasi dan tekanan kuat sangat diperlukan dalam menjalankan usaha. Wirausahaan yang memiliki mental pantang menyerah, bekerja keras, dan berfokus pada tujuan jangka panjang biasanya lebih sukses. Itu dia. Oke, next. Ya, ini adalah faktor kegagalan kewirausahaan. Yang pertama itu ada kurangnya perencanaan yang baik. Bisnis yang tidak memiliki rencana yang jelas seringkali gagal karena mereka tidak memiliki panduan yang kuat untuk mengarahkan operasional. Yang kedua, pengelolaan keuangan yang buruk. Banyak bisnis yang gagal karena manajemen keuangan yang tidak efektif, seperti kurangnya pengendalian biaya, kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya, atau tidak adanya pengelolaan aliran kas yang baik. Yang ketiga ada tidak mampu beradaptasi. Dunia bisnis selalu berubah, teman-teman. Bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan tren baru, teknologi, atau preferensi, konsumen akan tertinggal dan akhirnya gagal bersaing. Jadi nggak mau tuh harus ada pembaharuan agar kedepannya itu usaha kita ya sukses gitu teman-teman, tidak gagal. Yang keempat, kurangnya keterampilan manajemen. Wirausahaan yang tidak memiliki keterampilan manajemen yang baik akan mengalami kesulitan dalam mengelola tim, membuat keputusan strategis, atau mengatur operasional bisnis secara efisien. Dan yang terakhir ada terlalu berfokus pada keuntungan jangka pendek. Nah, ini mau instan aja ya teman-teman. Dia nggak terlalu fokus keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi wirausahaan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis
jangka panjang seringkali gagal dalam mempertahankan bisnisnya di masa depan. Itu ya, teman-teman. Oke, next. Kesimpulan. Untuk berhasil dalam dunia bisnis yang kompetitif, seorang wirausaha dapat bersifat adaptif, siap menghadapi perubahan dengan fleksibilitas yang tinggi dan inovatif. Selalu mencari cara baru untuk memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Strategi yang matang dan berbasis data sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dan mengatasi persaingan yang semakin ketat. Namun, kesuksesan dalam kewirausahaan bukanlah hasil yang instan. Diperlukan kerja keras yang konsisten, dedikasi untuk mengembangkan usaha, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi operasional, finansial, maupun kompetisi pasar. Dengan visi yang jelas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi yang tak terduga, wirausaha dapat mengubah ide-ide besar menjadi bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Itu ya teman-teman, kesimpulannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata di dalam penjelasan saya ya. And thank you. Bye-bye.